Halo, selamat siang rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar Bitcoin, BTC USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Untuk informasi, Vantage Markets adalah salah satu broker forex dan gold terbaik yang sudah berpengalaman selama belasan tahun di bisnis ini dan sudah terregulasi dari FCA Inggris dan ASIC Australia. Jadi buat teman-teman yang mau coba trading di broker ini, baik di akun demo ataupun di akun real, bisa mendaftar lewat link yang ada di kolom deskripsi dari video ini ya. Kemudian informasi selanjutnya di bulan depan yaitu November, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu live trading. Di segmen ini nanti kita bisa analisa dan trading bareng-bareng ya. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen live trading ini, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah, sekarang mari kita langsung lihat chart di broker Vantage. Sebelum kita masuk ke sesi analisa dan mapping, saya mau review dulu mengenai mapping yang kita sudah buat di video hari Senin minggu yang lalu. Nah, ini mapping minggu yang lalu bisa kita lihat bahwa area-area yang sudah kita gambar ini cukup bekerja dengan sangat baik ya teman-teman ya. Dimana waktu di video hari Senin yang lalu ya, teman-teman bisa nonton videonya. Saya bilang Bitcoin masih berpeluang naik, tapi saat ini harga Bitcoin waktu saya bikin video di minggu yang lalu kan ada di sini. Dia bisa berpeluang lanjut naik kalau dia bisa break area supply-nya ini. Dan ini masih menjadi penghalang harga untuk naik ya. Dan ternyata harga kemarin beneran aja ya, masih bergerak turun lagi dari area ini, terpantul turun. Dan saya bilang juga kepada teman-teman yang mau cari entry buy di Bitcoin, sebaiknya di area demand yang hijau ini paling dekat dan paling jauh di area demand yang bawahnya lagi. Dan kemarin harga ya terpantul-pantul di dekat-dekat area sini ya. Nah ini mantul-mantul. Nah ini juga sempat mantul ya. Di sini sempat breakout menuju untuk area demand yang selanjutnya, tapi nggak sampai. Dia udah masuk lagi dan naik ya. Tapi lagi-lagi di area supply ini harga masih ketahan turun ya. Dan di area demand ini juga masih bekerja juga di sini ya. Ini harga masih terpantul-pantul di sini ya teman-teman ya. Jadi selama satu minggu ke depan pergerakan Bitcoin hanya sideways aja sebesar rentang ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana untuk analisa dan mapping pergerakan harga Bitcoin untuk satu minggu ke depan? Nah, untuk satu minggu ke depan, sebentar ya, saya gambar dulu untuk mappingnya ya, saya perbaharui lagi. Nah, ini sudah saya update ya untuk mapping areanya teman-teman ya. Untuk supply areanya di sini masih sama ya, karena ini belum di breakout oleh harga. Kemudian untuk demand areanya ada saya update ya. Di sini demand area paling dekat ya di kisaran 64.700 sampai 63.900. Kemudian demand area selanjutnya di 62.000 sampai 61.200. Nah, kalau untuk supply areanya di masih sama kayak video minggu lalu di 68.000 sampai 69.900 ya, dimana ini belum tembus-tembus juga oleh harga ya. Kemudian di sini saya gambar trendline minor ya di time frame kecil ya. Nah ini trendline-nya. Dan ini trendline naiknya di sini ya. Jadi harga masih bermain di dalam triangle area. Kalau kita lihat di time frame daily, di sini ada channel ya, channel yang warna biru, channel turun, dan saat ini harga sudah bermain di luar upper channel ya. Artinya sini sudah mencoba untuk breakout. Dan kalau ini terkonfirmasi, maka ini kemungkinan akan terus lanjut naik ya harganya ya. Kemudian di time frame weekly, kalau kita lihat weekly candle-nya di sini, di minggu kemarin harga sempat bergerak turun ya karena ada tekanan dari seller, tapi di sini close candle-nya membentuk wick ya, buntut bawah ya. Artinya di sini ada perlawanan dari buyers ya. Diharapkan di minggu ini buyers bisa kembali muncul dan bisa melakukan perlawanan ya terhadap supply area ini dan harga kembali bergerak naik ya. Tapi secara overall di sini trennya ya ini sudah mulai naik. Kalau kita lihat dari bahkan dari weekly, di sini kita anggap low-nya ini high, ini low, ini high, ini low, ini high ya. Ini sudah membentuk gelombang naik ya teman-teman ya. Untuk di time frame daily gelombangnya juga masih naik ya. Di sini high, low, cuman di sini ini polanya tidak beraturan dan ini kondisinya di daily sideways. Tapi terkecuali nanti misalnya low yang di sini ya teman-teman ya, yang di 65.200 ini terbreak out turun ya harganya.
ini bisa membentuk gelombang turun ya. Jadi kira-kira gini gambarnya. Ini turun, ini naik ke sini ya. Nah, ini kalau misalnya yang low-nya ini di break, kan ini dia membentuk low yang lebih rendah daripada low sebelumnya. Artinya ini satu gelombang turun di time frame daily. Jadi selama ini belum terbentuk, saya masih asumsi bahwa di time frame daily ini, bukan masih asumsi ya, ini secara fakta ini arahnya sebetulnya masih naik, hanya harga saat ini sedang sideways ya, untuk menentukan arah selanjutnya. Apakah memang nanti mau lanjut naik atau memang nanti akan membentuk gelombang turunnya ya teman-teman. Nah, begitupun kalau kita lihat indikator EMA 100 dan EMA 200, harga masih bermain di atas indikator ini ya, di time frame H4, artinya arah trennya masih naik. Di daily juga masih di atas EMA 100 dan 200, yang mana ini arahnya juga masih naik ya. Hanya di time frame 1 jam di sini kalau kita lihat arahnya ini nggak jelas ya kalau indikatornya ya. Jadi dia sideways sehingga EMA-nya cenderung flat ya teman-teman ya. Karena memang 1 minggu terakhir ini perlawanan antara buyer sellers ini sama-sama kuat ya kalau saya lihat. Di time frame 30 menit ya ini saling bersilangan ya. Nah, ini sama aja, ini sideways juga. Di time frame 15 menit juga kalau saat ini untuk gelombang kecilnya arahnya masih naik ya, selama harga masih bermain di atas EMA 100 dan 200 masih ada kecenderungan untuk naik ya. Nah, mungkin yang bisa menjadi fokus perhatian yang paling dekat untuk tanda-tanda perubahan arah harga ini adalah trendline di time frame H1 ya, trendline naik ini ya. Kalau ini jebol ke bawah, maka kita harus waspada karena ada kemungkinan mungkin harga mencoba untuk turun kembali. Tapi selama yang tadi saya bilang di time frame daily di level support 65.200 ini belum jebol ya, maka Bitcoin masih sangat berpeluang untuk bergerak naik kembali. Kecuali ini di break, maka sudah terbentuk satu gelombang turun di time frame daily ya teman-teman. Nah, untuk rekomendasi entry untuk di Bitcoin ini menurut saya masih adalah mencari entry buy ya. Kalau kita mau cari kalau kita mau ngomongin stop loss, ini saya tebelin dulu ya. Stop loss kalau kita lihat based on daily paling jauh kita bisa gunain ini ya. Support ini di 65.200 atau kita gunakan area demand yang ada di sini ya, 64.700 sampai 63.900 ya. Jadi kalau buy dimanapun stop lossnya bisa di bawah 63.900, ini untuk stop loss yang paling jauhnya ya teman-teman ya. Jadi kalau mau stop lossnya nggak jauh ya, kita nunggu harga turun dulu, kita buy sedekat mungkin level stop lossnya untuk buy posisi ya. Bagaimana dengan opsi sell? Opsi sell sih kalau teman-teman mau coba itu juga nggak masalah. Yang penting kita tahu ya stop lossnya kalau supply area ini sekitaran $70.000 ini di breakout ya teman-teman. Artinya ada potensi yang sangat besar harga Bitcoin akan melanjutkan pergerakan naiknya jika level 70.000 ini di breakout oleh harga. Jadi seperti itu. Tapi kalau saya pribadi, saya mungkin nggak akan cari sell-nya, saya akan tetap cari buy-nya. Kalau misalnya harga nanti turun, misalnya mungkin turun ke dekat trendline sini, saya akan coba buy ya, atau dia turun ke mana 65.200 ya, dekat-dekat sini saya akan juga mencari open posisi buy-nya ya. Dan stop loss yang akan saya gunakan mungkin di kisaran 63.974 ini. Jadi kalau harga break di bawah ini, maka open posisi buy saya harus siap-siap di cut loss ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu dulu ya teman-teman untuk mapping dan analisa beserta strateginya di pasar Bitcoin, BTC USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisis Bitcoin ada di hari yang lain selain di hari Senin, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya, dan jangan lupa untuk sharing video ini kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman profit. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye guys, thank you.